aku ini hati kami. Kami mau bereskan segala hati kami. Kami berikan hati yang terbantu Tuhan. Sehingga hati kami menjadi hancur sungguh, di mana beri firman bagaimana akan menjadi dari Tuhan. Sehingga kami boleh berkat sehingga kami akan belajar dari Tuhan. Hati hamba mendengar kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kuatkan dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, namun Kaulah kekuatan Tuhan. Engkaulah Tuhanku yang menolongku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Dengan iman dan sungguh-sungguh katakan lagi, bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah Tuhanku Engkau yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam ku pandang wajah-Mu yang berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan, Kaulah harapan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Dia Allah kita, Dia Tuhan kita, Dia Raja kita. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu, dan kiranya kebenaran ini mendapat tempat di hati kami, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan kami oleh firman-Mu. Ini doa kami, ini harapan kami, dengan keyakinan Allah ada di sini. Berkati persembahan umat tebusan-Mu, kembalikan berlipat kali ganda, dan akhirnya kami ada oleh karena kemurahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, pagi ini kita mendengar firman Tuhan dari Lukas, pasalnya yang pertama, ayatnya 39 sampai 35 sampai 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Saya membaca ayat 39, Bapak Ibu ayat 40 dan begitu seterusnya. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.
Dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Lalu dengan suaranya, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah bayimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam bayiku membuat kehilangan. Dan berbahagialah ia yang tidak percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, melakukan firman Tuhan dengan setia. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya menyampaikan bagaimana seorang Maria, sang perawan suci, menerima pesan dari Tuhan bahwa kamu akan melahirkan, kamu akan mengandung dari Roh Kudus, dan direspon oleh Maria. Dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku apa yang engkau katakan. Lalu Bapak Ibu, hari ini ayat 39 sampai 45 kita belajar bagaimana seorang Maria yang menerima pesan bahwa engkau akan melahirkan bayi Yesus, engkau akan menerima karunia yang dahsyat luar biasa, kamu akan mengalami mujizat yang tidak dialami oleh orang lain. Lalu kita memulai dengan ayat 39. Dia berkata, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan. Berjalan ke pegunungan. Ini sebuah hal yang luar biasa. Dan ini sebetulnya gambaran orang percaya yang menerima pesan dari Tuhan, yang mengandung firman Tuhan, yang menerima firman Tuhan, perjalanannya semakin naik. Amin. Perjalanannya semakin meningkat. Ke pegunungan. Dia bukan ke lembah. Bapak Ibu, kemenangan orang orang Israel melawan orang Midian karena orang Midian berada di lembah dan orang Israel ada di atas gunung. Ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Allah menyampaikan jangan ke lembah, tapi naiklah ke gunung. Ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat perahu besar, tidak menyuruhnya membuat di lembah atau di pantai, tapi ke gunung. Raja Daud berkata, ketika aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, aku baru sadar bahwa pertolonganku adalah dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Firman Tuhan berkata bahwa hanya dengan Allah saja aku tenang. Mazmur 62. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia keselamatan. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, Maria itu punya masalah. Bagaimana cibiran, makian, cacian yang dialami Maria ketika didengar bahwa seorang perawan suci hamil di luar nikah. Tetapi Maria tidak turun, Maria tidak menyembunyikan diri. Maria dicatat oleh Tuhan naik ke atas gunung. Saya tidak pungkiri dan kita tidak pungkiri kita punya masalah, kita punya persoalan. Tapi jangan mengurung diri dengan masalah. Naiklah ke gunungnya Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kananmu, naiklah ke gunungnya Tuhan. Naiklah ke gunungnya Tuhan. Amin. Lalu dikatakan menuju sebuah kota. Kota apa yang dia tuju? Yehuda. Yehuda itu artinya puji-pujian, muji Tuhan, pujian kepada Tuhan. Dia bukan hanya sekedar naik ke gunung, tapi ada sebuah tujuan, ke kota Yehuda. Dia bukan hanya sekedar refreshing, dia tidak hanya sekedar cari penyegaran, tetapi dia menuju kota Yehuda. Ada pujian yang luar biasa. Nanti kita baca dari ayatnya yang ke 47 sampai ayat 55. Bapak Ibu lihat di dalam Lukas pasal 1 itu bagaimana puji-pujian dari Maria. Coba kita lihat aja sedikit ayat 47 itu. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Ayat selanjutnya, dan hatiku
Dan hatiku apa? Bergembira. Karena apa? Allah juru selamat. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak peduli apa yang dia alami. Tapi dia bilang, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka cita karena Allahku dan juru selamat. Maria naik dulu. Kalau ada masalah, ada persoalan, jangan malah turun di lembah, tapi naik ke gunung. Bapak Ibu, ada satu perumpamaan Yesus. Perumpamaan Yesus dalam Lukas. Bagaimana ketika seorang Samaria turun, lalu siapa yang ketemu dengan dia di jalan? Dia ketemu dengan perampok. Sampai babak belum dan hampir mati. Ini bicara dari perjalanan rohanian turun. Adalah seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem turun. Kata firman Tuhan, perumpamaan Yesus. Lalu dia di tengah jalan bertemu dengan perampok. Ingat Bapak Ibu, ketika imanmu semakin turun, engkau bukan ketemu Tuhan, tapi engkau ketemu perampok. Haleluya. Ketika durasi hubunganmu dengan Tuhan berkurang bukan tambah. Waktumu merenungkan firman Tuhan bukan tambah tetapi kurang. Alkitab mencatat, kamu akan ketemu perampok. Dan Alkitab mencatat di dalam Lukas itu, Bapak Ibu, perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Dia dirampok habis-habisan. Dan yang kasihan, yang luar biasa, ketika ketemu dengan imam itu bukannya menolong dia. Ketika ketemu dengan orang Lewi bukannya menolong dia. Ketika dia ketemu dengan Samaria yang sebetulnya tidak tahu apa-apa, lalu mengangkat orang ini membawa. Saudara yang kasih Tuhan, barangkali ketika engkau sedang turun, ketika imanmu sedang menurun, lalu ada orang-orang seperti orang Samaria yang menurut kita tidak tahu apa-apa, tidak mengerti firman, tukang mabuk, macam-macam, tapi dia mengingatkanmu. Bisa jadi dia sedang dipakai Allah untuk mengingatkanmu naik kembali ke gunungnya Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ketika tidak ada orang yang mengingatkan beliau, ketika tidak ada lagi manusia yang mampu mengingatkan beliau, padahal sudah diingatkan, beliau jangan pergi. Tapi karena dia tergiur dengan upah suap yang disiapkan oleh Balak di dalam bilangan Bapak Ibu, bilangan 13. Lalu apa yang terjadi? Dia jalan naik keledai. Lalu Tuhan berpikir, kalau engkau tidak mau mendengar manusia, aku memakai binatang mengingatkan. Lalu keledai pada saat itu bisa bicara seperti manusia. Ketika Petrus tidak bisa diingatkan oleh Yesus, Yesus berkata kepada Petrus, "Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali." Lalu Petrus bilang, "Tuhan, sekalipun mereka ingin meninggalkan engkau, namun aku tidak akan." Lalu dalam prosesnya, nanti suatu waktu saya akan khotbah ini, kenapa Petrus bisa menyangkal Yesus. Dia di halaman, dia memanaskan diri dengan api yang di halaman, lalu ketemu dengan seorang perempuan dan berkata, "Bukankah kamu satu orang di antara mereka?" Lalu Petrus bilang, "Aku tidak kenal Yesus. Siapa dia?" Lalu 3 kali dia ngomong itu, ayam berkokok. Baru teringat Petrus. Ayam membuat Petrus bertobat. Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe. Lalu Allah berfirman, "Pergi ke sana." Tapi Yunus berkeras hati. Lalu apa yang dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu? Allah memakai ikan. Amin. Allah memakai ikan. Yunus berkata, atas berkenan Tuhan yang saya nggak bayangkan, ikan itu memuntahkan Yunus tepat di pantai Niniwe. Karena Alkitab berkata dia naik dan langsung berkhotbah. Maria tidak seperti itu. Maria bukan turun, malah naik. Dan tujuannya jelas. Apa tujuannya? Kota Yehuda. Orang percaya, umat Tuhan yang diberkati Tuhan, dalam menyambut kelahiran Kristus ini,
Jangan malah turun. Harus naik. Amin. Amin. Doa saya tahun depan, orang yang tidak pernah puasa datang puasa. Orang yang tidak pernah ikut kebaktian tengah minggu, ikut kebaktian tengah minggu. Orang yang tidak pernah minta komsel di rumahnya, minta komsel di rumahnya. Itu artinya naik. Saya sedang berdoa, saya sedang berpikir bagaimana kalau tahun depan kita buat tempat komsel atau 5 di beberapa tempat, sehingga jemaah yang sekitar itu bisa datang ke situ. Ya. Tidak lagi hanya sekali seminggu konsernya, sehingga pelayan-pelayan di tempat ini mulai belajar menyampaikan firman Tuhan, mulai belajar memberitakan berita Injil. Ya. Bersyukur kepada Tuhan. Ada ibu-ibu, mulai dari ibu gembala, ibu Inarisha, dengan tanpa diperintahkan mengambil bagian melayani konser. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita harus naik. Bilang ke kiri dan kananmu, kita harus naik. Kita harus naik. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan berhenti di tempat. Mari naik ke gunung Tuhan. Saya dan saudara harus naik. Ingat firman Tuhan bilang bahwa jangan mengasihi dunia ini, karena dunia ini akan lenyap dengan segala isinya. Persoalan ada, yes. Tantangan ada, yes. Caci maki ada, yes. Resiko ada, ya. Tapi yang lebih penting, jangan turun. Kalau memang sudah capek mendaki gunung, sementara ngaso, berhenti, tapi jangan berpikir untuk kembali. Naik, 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 sampai ketemu dengan Yesus. Dan saudara tahu siapa yang dia jumpai di kota Yehuda? Lanjut ayatnya 40. Mari baca sama-sama dengan saya. 1, 2 ya. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dia bertemu dengan Elisabet. Siapa Elisabet? Elisabet adalah seorang wanita tua. Seorang wanita tua yang dinyatakan mandul dan tidak mungkin hamil. Bukan mungkin benar si wanita muda. Elisabet di dalam kitab bukan Elisabet Teropanua. Lalu Elisabet apa yang sedang dialami? Firman Tuhan berkata dia juga sedang mengandung 6 bulan lebih dulu daripada Maria, mengandung seorang bayi yang bernama Yohanes yang merintis jalan Tuhan. Maka sebelum Yesus nampak di mana-mana, Yohanes berdua dan berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Amin Bapak Ibu. Dia dipertemukan dengan perintis, dia dipertemukan dengan penerobos, dia dipertemukan dengan orang yang ada di depannya. Kalau kita naik ke gunung, hidup dalam pujian, nggak usah tanya siapa yang memulai, Allah sudah menyiapkannya. Amin Bapak Ibu. Bilang kiri kananmu, Allah yang melakukannya. 1, 2 ya. Allah yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu baca di dalam Injil Markus, ketika Maria dan perempuan-perempuan lain mau ke kubur Yesus, lalu mereka berkata, siapa nanti yang menggulingkan batu itu? Coba kita buka Markus pasal 16. Mulai ayat 1 sampai ayat 4. Silakan satu orang membaca. Hendrik, minta tolong dibaca. Markus 16 ayat 1 sampai 4. Silakan. Setelah lewat dari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Tujuannya ingat, meminyaki Yesus langsung. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka dalam perjalanan, lalu apa persoalan mereka? Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Coba saudara. Mereka bilang, bukan kali kubur Yesus ada batu besar. Siapa yang menggulingkan? Karena mereka perempuan.
tidak kuat. Tapi yang luar biasa, mereka tidak berhenti. Haleluya. Mereka tidak berhenti. Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Apa yang mereka lihat Bapak Ibu? Tampaklah dari dekat batu yang memang sangat besar itu sudah apa? Sudah apa? Sudah apa? Mereka tahu di depan ada batu besar. Siapa yang memulihkan? Tapi yang luar biasanya mereka tidak berhenti. Mereka tidak berkata begini, oh ya ega batu. Lihat buku tak? Tak pelita kuliwa, tak kau ni Petero, tak kau ni Yohane. Ya. Mereka siapa? Dan rupanya dalam perjalanan Allah melakukan mujizat. Batu yang tadi menjadi masalah, batu yang menjadi tadi persoalan, Alkitab mencatat mereka belum nyampe di tempat, dari jauh mereka sudah lihat batu sudah terguling. Kenapa? Mereka tidak berhenti. Kalau saja mereka berhenti, mereka tidak melihat mujizat itu. Amin saudara. Haleluya. Bilang kiri kananmu jangan berhenti walaupun ada masalah. 1, 2 ya. Nggak usah berhenti. Karena ketika kau berhenti, disitulah kau galau. Maria tidak berhenti. Dia jalan ke gunung. Dia masuk ke kota Yehuda, ketemu dengan Elisabet. Siapa yang dikandung Elisabet? Yohanes sang penulis. Ketika engkau jalan dengan Tuhan, Allah mempertemukanmu dengan perintis-perintis yang menerobos jalan bagimu. Amin. Tapi ingat apa kata Maria sebelumnya? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang engkau sanggup. Anda akan ketemu perintis-perintis. Mungkin hari ini engkau sedang bingung dengan uang sekolah anakmu, dengan jodoh anakmu, dengan kebutuhan keluargamu. Jalan terus, Allah akan mempertemukanmu dengan perintis-perintis. Allah akan mempertemukanmu dengan penolong-penolong yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Allah menyiapkan perintis. Dan luar biasa, perhatikan Bapak Ibu. Ayat 41 sampai ke 42. Silakan mari baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan ketika Elisabet mendengar salah Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lanjut. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Luar biasa saudara. Maria menerima semangat, Maria menerima berkat. Coba kalau dia tidak jalan, coba kalau dia tidak kemana-mana, coba kalau dia berhenti. Yang mendengar ini, diberkatilah engkau di antara wanita, diberkatilah buah rahimmu. Teman-teman gereja Katolik mengambil ini menjadi satu doa rosario. Diberkatilah engkau di antara wanita lain, dan diberkatilah rahimmu. Di pahuhu roh tumuri dokter beralami dulu. Bani pahuhu kita bina mengadru Yesus. Ya Allah Maria sabun karasi soal Yesus. Ada pujian, ada berkat. Kapan Maria menerima berkat? Ketika dia tidak berhenti. Amin saudara. Haleluya. 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 Dalam sebuah buku saya baca sebuah ilustrasi. Seorang bapak dengan anaknya sedang jalan. Lalu di depan mereka gelap, angin kencang, puting beliung. Lalu orang-orang semua berhenti menghindari puting beliung. Orang-orang semua berhenti supaya jangan kena angin kencang. Tapi bapak ini dengan anaknya menggas itu mobil. Mereka tembus itu gelapnya. Mereka tembus itu kegelapan. Lalu lama kemudian mereka tiba di sebuah tempat orang mereka rem. Lalu anaknya bilang, Papa, kenapa ketika di depan kita tadi ada gelap, Papa justru menggas? Kenapa setelah kita ketemu terang, Papa berhenti? Lalu bapaknya bilang, lihat ke belakang. Lalu anaknya melihat.
Oh, semua pohon tumbang. Batu menimpa mobil-mobil yang berhenti tadi. Ranting-ranting kayu yang besar menimpa mobil-mobil yang berhenti tadi. Lalu dia bilang sama anaknya, anakku, ketika engkau berhenti di tengah-tengah percobaan, engkau bukan selamat, malah percobaan itu menimpa. Ketika engkau berhenti di tengah-tengah badai, engkau bukan selamat, malah badai itu menimpa. Lalu anaknya bertanya, lalu apa jalan keluar? Hanya dua, putar balik ke belakang atau lanjut. Lalu anaknya bilang, kalau kenapa bapak tidak putar balik? Dia bilang, kalau putar balik di belakang sudah banyak yang berhenti dan kita tidak bisa lagi kembali. Jalan satu-satunya maju. Saudara, tidak ada jalan melihat mujizat kecuali maju. Yang bilang diri kanan, tidak ada jalan cara melihat mujizat kecuali maju. 1, 2, Amin. Bapak Ibu baca di dalam 2 Raja-Raja bagaimana orang buta yang terjadi peperangan itu di Samaria. Tidak ada lagi makanan dan minuman, lalu orang buta ini berkata, kalau kita di sini, kita mati juga. Kenapa kita tidak jalan? Siapa tahu Tuhan menyelamatkan kita. Lalu mereka jalan. Lalu firman Tuhan mencatat apa yang terjadi Bapak Ibu. Ketika mereka sampai di tempat itu, mereka melihat tidak ada orang. Lalu mereka makan, mereka menjala, mereka makan. Kalau mereka berhenti, mereka mati kelaparan. Tapi ketika mereka jalan, mereka lihat mujizat. 2022 tahun mujizat, ketika engkau tidak berhenti jalan. Bilang kiri kanan, tahun depan tahun mujizat, yang penting jangan berhenti jalan. 1, 2 ya. Iya, jangan berhenti doa puasa, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti menyembah, jangan berhenti memuji. Ini enggak berhenti. Malah tahun 2022 persembahannya berhenti, rohnya berhenti, semangatnya berhenti, mengampuninya berhenti, semua berhenti, mujizat berhenti. Jalan satu-satunya melihat mujizat, jangan berhenti. Amin, saudara. Bapak Ibu bayangkan ketika seorang penyakit perempuan yang penyakit pendarahan itu, Alkitab mencatat murid-muridnya melarang dia maju, tapi dia jalan. Asal bujana saja jubahnya, aku sembuh. Lalu dia jalan, lalu dia mengalami mujizat, darahnya berhenti. Kalau dia berhenti, darahnya jalan. Tapi ketika dia jalan, darahnya yang berhenti. Tepuk tangan untuk Tuhan ini. Ya, ketika dia berhenti, darahnya jalan terus. Tapi ketika dia jalan, apanya yang berhenti? Darah. Ketika kau berhenti, masalahmu yang jalan. Tapi ketika kau berjalan, masalahmu yang berhenti. Ini luar biasa. Dan ini pengalaman Maria. Sekali lagi dengan baik. Ketika kau berhenti, masalahmu yang jalan. Dan dia akan mendahului. Tapi kita engkau berjalan, jalan masalahmu yang berhenti. Dan dia akan meninggalkan engkau. Engkau akan meninggalkan dia dan tinggal ke belakang. Dan kau berkata, dada, hai engkau yang disebut persoalan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang berhenti sehingga masalahnya berhenti. Tapi ada banyak orang yang jalan, masalahnya dia tinggalkan. Kita lanjut ayatnya yang terakhir. Ayatnya 43-44. Silakan. Mari baca bersama-sama dengan saya. 1, 2 ya. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salahmu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku apa? Melonjak ke hadapan. Orang yang naik, yang membawa Yesus ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan mujizat, ketemu, ada yang melonjak. Kalau engkau terus bersama dengan Tuhan, orang-orang yang bertemu dengan engkau bersorak gembira, mengalami jamahan Tuhan, mengalami lonjakan,
mengalami mujizat. Amin saudara. Amin saudara. Saya selalu berkata kepada Bapak Ibu, pendeta bukan pembawa mujizat. Semua orang percaya pembawa mujizat. Jangan menunggu-nunggu pendeta. Apalagi kalau mau milih-milih pendeta. Mujizat milik orang percaya. Amin saudara. Ini yang luar biasa. Melonjak pikiran. Wah. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar kesaksian orang-orang begini? Iba Malaysia. Anak aku mau begini, anak aku lagi duduk. Mefau iba reva, mufau ya 5, kemudian 3 bulan dulu. Karena beda orang yang bersama dengan Tuhan dan orang yang tidak bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Wah, luar biasa. Usahakan setiap ngomong membuat orang melonjak kegilaan. Tapi kalau aku ngomong melompat itu ya, bukan itu. Tapi artinya ada sebuah lonjakan yang luar biasa. Ada sebuah semangat yang dahsyat ketika saya dan saudara berbicara. Amin saudara. Bapak Ibu tahu bagaimana pengakuan orang Farisi ketika Yesus berbicara? Dia mengajar dengan penuh hikmat. Padahal dia tidak sekolah, dia tidak ngapa-ngapain. Orang heran. Amin saudara. Oh begitu amat bahagia ketemu dia sedang timbang besi. Lalu yang punya besi lagi yang bahagia dia masa lalu. Lalu membagikan kita doakan dalam nama Yesus. Amin. Ibadah dia bahagia. Anak begitu baca wata kamu. Kamu masih dibutuhkan. Ada mujizat. Amin. Ada mujizat selalu menyertai orang percaya. Bilang kiri kananmu, mujizat selalu menyertai orang percaya. 1, 2 ya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ada lonjakan yang luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, umur 6 bulan sedang hamil Elizabeth. Itu biasanya waktu-waktu rumah, waktu-waktu manja. Tapi begitu dia mengalami ketemu dengan Maria ibu Yesus, anak yang di dalam kandungannya melonjak kegilaan. Saya tidak pernah jadi ibu, saya tidak pernah hamil. Tapi Bapak Ibu tanya kepada wanita-wanita yang pernah hamil, bagaimana ketika anaknya itu bergerak? Ada sesuatu sukacita. Apalagi melonjak kegilaan, hanya bergerak sedikit aja. Ibu-ibu kalau di dalam kandungan 2 jam saja bayinya diam, dia bingung kenapa. Tapi begitu ada sukacita, itu baru lonjakan biasa. Ini lonjakan di dalam Roh Kudus. Haleluya. Yang terakhir ayat 45. Bapak Ibu lihat firman Tuhan. 1, 2 ya. Dan berbahagialah dia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan telah terlaksana. Ketika kau berjalan dengan Yesus, ketika kau percaya bersama Yesus, Tuhan mempertemukan dengan perintis-perintis, Tuhan mempertemukan dengan mujizat-mujizat, ada kegirangan, ada lonjakan, dan yang terakhir Tuhan melaksanakan setiap firman. Saudara, Tuhan tidak berkata tidak ada masalah. Selalu ada masalah. Tetapi persoalannya apakah kita berhenti? Satu kata bijak yang saya sampaikan tadi. Kalau wanita yang berdarahan itu berhenti, maka darahnya jalan terus. Tapi ketika wanita itu berjalan, darahnya yang berhenti. Jangan berhenti. Jalan terus, ambil waktu. Berdoa terus, mujizat terjadi. Sekali lagi, mujizat terjadi bagi orang yang tidak pernah berhenti. Ketika Yesus melihat Petrus, lalu Petrus bilang, Tuhan sudah 1 malam kami menjalan tapi tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus tidak bilang, kasihan Delo, tidak. Tapi Tuhan bilang sama Petrus, jangan berhenti, kembali ke laut, tebarkan jalanmu dan ikan anak kita. Coba kalau Petrus, mungkin, impossible.
kata orang Inggris. Lepas wakaf. Maka Petrus tidak pernah menangkap ikan. Tapi Petrus bilang begini, Tuhan, sudah satu malam kami capek, tapi karena Engkau yang memulihkan, kami akan meninggalkan jalan kita. Mungkin ada yang bilang hari, Tuhan, aku sudah 1 tahun mendoakan suamiku, tapi bukan malah bertobat, malah semakin jahat. Jangan berhenti. Jadi seperti seorang Yakub yang bergumul dengan malaikat Tuhan dan berkata kepada malaikat Tuhan, aku tidak akan melepaskanmu sebelum Engkau memberkati aku. Amin. Jangan berhenti. Di situ kau berhenti, di situ mujizat berhenti. Kalau saya baca di dalam kisah para rasul, kemana-mana murid-muridnya pelayanan, mujizat bisa berhenti. Tapi begitu tidak ada pelayanan, mujizat tidak terjadi. Jangan berhenti. Sudah ada yang bergumul 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun tentang istrinya yang belum hamil. Jangan berhenti. Allah punya mujizat. Amin, saudara. Lalu mujizat besar dari 2 wanita itu. Tahu Bapak yang mujizat besar? Maria lahir di luar Maria hamil di luar nikah. Tetapi Yusuf walaupun diam-diam mau memisahkan dia, tapi karena firman Tuhan Yusuf mengambil dia menjadi istrinya. Elizabeth yang sudah setiap 10 tahun tidak punya anak, tidak ada kata daripada Zakaria kita cerai. Orang Kristen pantang mengeluarkan kata cerai apapun masalah dalam rumah tangga. Amin, saudara. Ya. Hanya mereka yang selalu bilang talak 1, talak 2, talak 3, berakhir dengan bahasa Batak, talak-talak. Orang Kristen tidak mengenal kata talak. Amin. Maka istri tidak boleh menyanyikan lagu 1 kali kau sakiti hati ini harus kumaafkan, 2 kali masih kumaafkan, tapi jangan 3 kali cari suami yang baru. Orang Kristen tidak boleh menyanyikan lagu itu. Amin, saudara. Nah. Suami-suami juga tidak boleh bilang sama istrinya, bukan hanya kau perempuan. Amin. Amin, laki-laki. Amin. Tepuk tangan untuk depannya. Ini janji Tuhan. Berbahagialah dia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Luar biasa. Saya bersyukur sama Tuhan. Besok mama saya ulang tahun ke-80. Dia melihat anak cucu. Saya hitung-hitung dengan umur kurang lebih 52 tahun saya sekarang. Berarti saya harus berumur 28 tahun lagi untuk mencapai usia mama saya. Saya tak bayangkan kalau Tuhan izinkan seperti itu, bagaimana kota Gunung Stoli ini 20 tahun ke depan. Bagaimana si Tino 20 tahun ke depan. Tapi saya harus aminkan bahwa saya juga bisa 80 tahun baru meninggal. Berbahagialah mereka yang percaya. Amin, saudara. Loh. Amin, saudara. Nah, makanya kalau ada masalah, kalau ada persoalan yang lalu, mati mana? Apalagi kasih si bapak mati na budi. Jangan, karena ina budi akan mati gara-gara Anda. Coba kali kita mati na budi. Ayo mati mana bidinya? Tidak usah. Allah memberi Nabi firman-Nya. Jadi saya berkata, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah akan menghasilkan. Mari kita duduk ke bawah. Jadilah Maria wanita yang luar biasa.